Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang kisah sejarah seorang tokoh yang legendaris, yaitu Genghis Khan. Langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis. Genghis Khan lahir dengan nama Temujin, adalah seorang pendiri dan pemimpin marga Khan pertama Kekaisaran Mongol. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menyatukan suku-suku Mongol dan kemudian memimpin serangkaian kampanye militer yang menaklukkan sebagian besar wilayah Tiongkok dan Asia Tengah. Temujin yang lahir antara tahun 1155 dan 1167 merupakan putra sulung dari pasangan Yesugei, kepala suku Mongol dari klan Borjigin, dan istri utamanya bernama Hoelun. Ketika Temujin berusia 8 tahun, ayahnya meninggal dan suku mereka meninggalkan keluarga Temujin. Dengan keluarganya yang hampir sepenuhnya miskin, Temujin membunuh kakak tirinya untuk memperkuat posisinya di dalam keluarga. Pribadinya yang karismatik membantunya mendapatkan pengikut dan mengikat persekutuan dengan dua pemimpin padang rumput yang kuat, yaitu Jamuka dan Togrul. Bersama-sama mereka menyelamatkan istri Temujin, yaitu Borte, yang diculik oleh perampok. Namun seiring dengan meningkatnya pamor Temujin, hubungannya dengan Jamuka berubah menjadi konflik. Pada sekitar tahun 1187, Temujin mengalami kekalahan besar dan mungkin menghabiskan beberapa tahun berikutnya di bawah kendali dinasti Jin. Pada tahun 1196, ia muncul kembali dan dengan cepat mulai mendapatkan kekuasaan. Togrul yang melihat Temujin sebagai ancaman melancarkan serangan mendadak terhadapnya pada tahun 1203. Temujin mundur tetapi kemudian berkumpul kembali dan mengalahkan Togrul. Setelah mengalahkan suku Naiman dan mengeksekusi Jamuka, Temujin menjadi penguasa tunggal padang rumput Mongolia. Pada tahun 1206, Temujin mengambil gelar Genghis Khan meskipun arti sebenarnya dari gelar tersebut tidak jelas. Ia menerapkan reformasi untuk menciptakan stabilitas jangka panjang, mengubah tatanan kesukuan bangsa Mongol menjadi sistem meritokrasi terpadu dalam kesetiaan kepada wangsa yang berkuasa. Setelah menghentikan upaya kudeta oleh seorang dukun yang kuat, Genghis Khan mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya. Pada tahun 1209, ia memimpin serangan besar-besaran ke negara tetangga, Siak Barat, sehingga mereka tunduk pada tuntutan Mongol. Setahun kemudian, ia lalu meluncurkan kampanye militer selama 4 tahun melawan dinasti Jin, yang berakhir pada tahun 1215 dengan kejatuhan ibu kota mereka di Jongdu. Pada tahun 1218, jenderalnya JB mencaplok segala bagian Karakitai di Asia Tengah. Pada tahun berikutnya, Genghis Khan menginvasi Kekaisaran Khwarezmia setelah utusannya dieksekusi. Kampanye ini meruntuhkan negara Khwarezmia serta menghancurkan wilayah Transoksiana dan Khorasan. Sementara JB dan seorang jenderal lainnya, Subutai, memimpin ekspedisi yang mencapai Georgia dan Ruskif. Genghis Khan meninggal pada tahun 1227 saat memadamkan pemberontakan di Siak Barat. Setelah jeda 2 tahun, putra ketiganya dan pewaris Ogedei naik tahta pada tahun 1229. Genghis Khan merupakan tokoh sejarah yang kontroversial. Ia sangat setia dan murah hati kepada para pengikutnya, tetapi tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Ia mencari nasihat dari berbagai sumber dalam upayanya menjadi penakluk dunia, sebuah peran yang ia yakini telah ditakdirkan untuknya oleh Dewa Tengri. Di bawah kepemimpinannya, tentara Mongol membunuh jutaan orang, tetapi penaklukannya juga memungkinkan tingkat perdagangan dan pertukaran budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah yang begitu luas. Di Rusia dan di dunia Arab,
ia dikenang sebagai seorang tiran yang brutal. Sementara para cendekiawan barat baru-baru ini mengevaluasi kembali penggambaran sebelumnya tentang dirinya sebagai panglima perang yang biadab. Setelah kematiannya, ia dipuja di Mongolia dan kini dihormati sebagai bapak pendiri bangsa. Nama-nama Mongolia tidak memiliki satu cara baku untuk ditulis dalam alfabet Romawi, sehingga ejaannya bisa sangat bervariasi dan menghasilkan pengucapan yang berbeda dari aslinya. Gelar kehormatan yang paling sering ditulis sebagai Genghis berasal dari bahasa Mongolia yang dapat dilatinkan menjadi Chinggis. Nama ini diadaptasi ke dalam bahasa Tionghoa sebagai Cenggisi dan ke dalam bahasa Persia sebagai Cenggis. Karena bahasa Arab tidak memiliki bunyi yang mirip dengan bahasa Mongolia dan Persia, penulis Arab menuliskan nama tersebut sebagai Jingis, sementara penulis Suriah menggunakan Singis. Selain Genghis yang masuk ke dalam bahasa Inggris pada abad ke-18 karena kesalahan pembacaan sumber-sumber Persia, ejaan bahasa Inggris modern untuk namanya meliputi Chinggis, Chingis, Jingis, dan Jengis. Nama lahirnya Temujin terkadang dieja Temucin dalam bahasa Inggris. Ketika cucu Genghis Khan, Kubilai Khan mendirikan dinasti Yuan pada tahun 1271, ia menghormati kakeknya dengan nama Kuil Taizu, yang berarti nenek moyang tertinggi, dan nama Anumerta Sengwu Huangdi, yang berarti kaisar militer suci. Kemudian, cicit Kubilai Khan, yaitu Kulug Khan, memperpanjang gelar ini menjadi Fatian Kyun Sengwu Huangdi, yang berarti penerjemah hukum langit, pemrakarsa keberuntungan, kaisar suci militer. Nah teman-teman, yang barusan aku ceritakan adalah cerita singkat tentang kehidupan Genghis Khan. Biar nggak kepanjangan, buat cerita lengkapnya, tungguin aku di part selanjutnya. Dan jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!